Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 508. Alexa dan Rizky yang berniat melaporkan Kenshin ke manajer restoran yang tadi. Malah tak sengaja, Alexa bertemu dengan papanya yang tiba-tiba masuk ke restoran. "Lo papa kok di sini? Emang ada apa-apa?" Papanya pun menjawabnya, "Oh ini Alexa, papa ada keperluan kerja." Alexa malah menyahut, "Tapi pa di sini tempatnya jorok sekali. Soalnya ada cleaning service yang makan di ruangan ini." Alexa pun dengan tangannya menunjuk ke arah Kenshin. Pak Richard papanya pun melihatnya. Begitu pula dengan Pak Rega, dan tanpa banyak bicara, beliau langsung berjalan ke tempat yang disebutkan. Alexa pun memperhatikan papanya yang mendekat ke arah cleaning service. Terlihat langsung menyapa. Alexa terkaget jadinya, sampai-sampai ia bicara, "Loh, mengapa papa begitu menyapa pria miskin itu?" Alexa terkejut sekali. Begitu pula dengan Rizky cowoknya, yang terheran melihatnya. Wajahnya kebingungan. Lantas ia berkata pada Alexa kekasihnya, "Sayang, kenapa papamu kok ke situ? Menemui cleaning service itu. Cepat kamu bilang ke papamu. Jangan berada di situ." Alexa pun menjawabnya, "Iya say, ayo kita ke sana." Mereka pun berjalan, hendak akan melarang. Teman-temannya Alexa pun demikian. Melihat Pak Richard yang datang, tiba-tiba menghampiri cleaning service. Mereka pun bertanya-tanya, ada apa memangnya? Siapa cleaning service itu? Kok papanya Alexa yang orang kaya menemui cowok itu? Demikian halnya pegawai restoran yang di dalam. Semua masih terheran. Atasannya non Kalia bicara empat mata dengan pria yang kerjanya biasa. Pak Anton masih melihatnya, harap-harap cemas dirinya akan nasib kerjanya, khawatir akan diberhentikan. Kemudian Pak Richard dan Pak Rega bicara, "Tuan muda, maaf sebelumnya, saya datang ke tempat ini tanpa memberitahu dahulu." Kenshin menjawabnya, "Oh enggak apa-apa, silahkan duduk." Kalia melihatnya, dua orang datang ke tempatnya. Kalia pun tersenyum sambil mempersilahkan pula, dan Pak Richard serta Pak Rega akhirnya duduk bersama di satu meja dengan Kenshin. Sedang Alexa sendiri kini sudah mendekat. Langsung saja ia bilang, "Papa jangan di situ pa. Masa papa bersama cleaning service? Nggak baik pa, nanti dilihat orang." Alexa bicara begitu saja, tanpa berpikir panjang, dan semua orang di meja itu mendengarnya. Pak Richard pun terkaget jadinya. Putrinya begitu nekat sekali, padahal tadi sudah dimarahi, malah kini diulangi. Pak Richard berdiri, wajahnya nampak emosi. Langsung saja beliau bilang, "Alexa, kan papa sudah bicara, jaga sikapmu. Kok masih saja berkata begitu? Cepat minta maaf pada tuan muda." Alexa pun langsung diam, melihat papanya marah, dan belum mengerti maksudnya. Minta maaf ke siapa? Tuan muda yang mana? Hingga Pak Richard mengulangi bicaranya. "Ayo Alexa, kamu ke sini. Jangan berdiri saja di situ. Minta maaf segera. Bikin malu papa saja." Alexa agak ke depan. Masih saja ia tak mengerti. Hingga Kenshin berkata, "Sudah pa, nggak apa. Biarkan saja, saya nggak marah." Kalia pun jadi tahu. Ternyata wanita ini yang meminta ke manajernya tadi untuk menyuruh keluar Mas Kenshin. Kemudian Alexa yang mendekat. Papanya langsung berkata, "Ayo cepat minta maaf ke tuan muda." Pak Richard bicara, "Tuan muda, maafkan putri saya yang sudah berkata tak sopan. Dia memang belum mengerti Anda." Alexa melihat ayahnya bicara dengan cleaning service seperti menghormati, menyebutnya tuan muda. Alexa pun terkaget jadinya, sampai dua kali rasanya jantungnya berdebar-debar. Tak percaya dibuatnya. Cowok cleaning service di depannya dianggapnya orang tak punya. Dipanggil tuan muda oleh papanya. Alexa jadi terhenyak, sulit sekali bicara. Sampai papanya mengulang tanya, menyuruhnya kembali, hingga Alexa mau tak mau mengucapkan dengan berkata, "Maafkan saya ya. Saya tak bermaksud menghina." Alexa berucap, terdengar kagok kalimatnya, bicaranya terpatah-patah. Kenshin pun menjawabnya, "Sudah Mbak, lupakan saja. Itu tak mengapa." Kenshin tersenyum, lantas melanjutkan bicara, "Ayo Pak Richard dan Pak Rega, silahkan duduk. Saya mau bicara tentang hal yang penting." Pak Richard pun mengiyakan.
Alexa masih berdiri, ada di samping papanya, malah kini mendengarkan apa yang diutarakan Kenshin. Begitu pula Rizky cowoknya, yang berada di situ juga. Teman-temannya pun jadi bertanya, mengapa Alexa itu kok di situ? Nggak pergi-pergi juga, Alexa kok nggak risih, dekat-dekat bersama cleaning service. Mereka belum tahu, karena tak mendengar pembicaraan itu. Kenshin pun lalu bilang, oh ini Pak Richard dan Pak Rega. Seperti yang diketahui hari ini, berita perekonomian yang mengalami penurunan. Banyak perusahaan yang bangkrut, karyawannya yang dirumahkan. Jadi untuk meringankan beban banyak orang, besok perusahaan yang Bapak pimpin harap membuka lowongan kerja baru. Biar kita bisa membantu akan orang yang mencari kerja. Mendengar hal itu, Pak Richard dan Pak Rega, tanpa bertanya dan membantah, mereka pun langsung mengiyakan. Pak Richard pun bilang, siap Tuan Muda, besok pagi kita akan umumkan di media sosial atau surat kabar kalau perusahaan membutuhkan tenaga kerja. Alexa pun mendengarnya, papanya yang menaati perintah, langsung saja setuju melakukan. Alexa jadi bertanya-tanya, pandangannya melihat Kenshin, pria berbaju cleaning service. Memang siapakah dirinya, sampai bisa memerintah begitu? Rizky cowoknya pun demikian, jadi sok mendengarnya, orang yang direndahkan, ternyata dihormati oleh calon mertuanya, dipanggil pula Tuan Muda. Dan Kalia sendiri, bos wanita yang punya restoran. Akhirnya kini mengerti, mengapa Kenshin mampir ke sini. Ternyata punya tujuan begitu. Kalia pun jadi terkesima, akan kepribadian Kenshin, yang sangat baik sekali. Meskipun sudah dihina, tak marah ataupun membalasnya. Padahal dia Tuan Muda, anaknya orang kaya. Dan Kenshin melanjutkan bicara, ya sudah kalau gitu, semuanya sudah saya jelaskan. Pak Richard dan Pak Rega apa sudah mengerti? Kedua bos itu menjawabnya, siap Tuan Muda, kita sudah paham semuanya. Lalu Kenshin berkata ke Kalia, oh ya Mbak Kalia, saya jadi ingat sekarang. Ternyata Mbak Kalia ini juga pengusaha properti. Sama seperti Pak Mori, kebetulan juga saya ke sini. Jadi sekalian saja saya mau menawarkan kerjasama. Ini karena kita kemarin baru membeli lahan di desa. Tempatnya sangat luas sekali. Rencananya pula di situ akan dibangun supermarket yang besar, yang akan menampung hasil ladang petani. Karena kita khawatir, di samping krisis energi yang saat ini terjadi, kita pun khawatir pula, di hari kedepannya nanti, akan ada krisis pangan. Nah untuk itu perusahaan kami membangun supermarket megah, properti sekalian tempat wisata, dan juga edukasi tentang pertanian. Letaknya ada di pedesaan, dan kita saat ini sedang membutuhkan tenaga yang ahli untuk membangun proyek itu. Apa Mbak Kalia bersedia menangani salah satu lahan di situ? Ini kebetulan saya bawa video lokasinya. Kenshin pun mengeluarkan handphonenya. Ditunjukkan video itu. Kalia pun melihatnya. Alexa dan Rizky yang masih berdiri. Mereka hanya bisa meliriknya, mendengar apa yang baru diucapkan Kenshin. Cleaning service yang bicara tentang urusan yang besar. Bahkan papanya pun ikut menaati. Alexa pun belum tahu siapa memangnya pemuda ini, karena papanya belum menjelaskan. Dan Kalia melihat video di handphone. Handphonenya Kenshin yang dipegangnya. Nampak luas sekali tempatnya. Kalia pun memperhatikan. Ditunjukkan oleh Kenshin, yang mana nanti akan dikerjakan. Kalia pun langsung menjawabnya. Oh ini ya tempatnya. Iya baiklah kalau gitu. Saya bersedia mengerjakannya. Kalia tersenyum, menerima tawaran Kenshin, sambil melihat video di handphone itu. Hingga tiba-tiba, handphonenya Kenshin ada panggilan. Seseorang sedang menghubungi. Terlihat tanda video call berdering. Kalia melihatnya. Tertulis nama Kaori. Kalia pun bicara. Mas Kenshin, ini Mbak Kaori lagi menelpon. Kenshin pun melihatnya. Langsung diterimanya. Handphone itu dipegang Kenshin. Video call langsung tersambung. Kaori bicara. Say kamu sekarang di mana ya? Udah makan apa belum? Terlihat Kaori di kantornya. Alexa tak sengaja melihatnya. Cewek berambut agak merah, cantik berseragam kerja, memanggil sayang ke pria ini. Alexa sedikit memperhatikan, melihat handphone yang dipegang Kenshin, yang terdengar suaranya, dan juga terlihat videonya. Karena Alexa berdiri tepat di sampingnya, lalu Kenshin menjawab Kaori. Udah Kaori, ini barusan aku makan, dan sekarang ada di restoran.
Kebetulan yang punya ini Mbak Kalia. Ini Mbak Kalia orangnya. Kenshin menunjukkan ke Kalia. Kaori langsung menyapanya. Mereka saling bicara. Singkat ceritanya, Kalia pun bilang, kalau gitu Mbak Kaori, entar aku bawain ya, menu terbaik di sini. Biar nanti dibawa Mas Kenshin pulang. Kaori pun mengiyakan. Dengan senang ia bilang, mengucap terima kasih. Setelah itu percakapan mereka selesai. Kenshin pun demikian, akan pamit pulang. Kalia pun bicara pada pegawainya, agar menyiapkan menu terbaiknya. Langsung saja mereka menyiapkan. Pak Anton manajer itu melihatnya. Bosnya Non Kalia, mengantar pemuda itu keluar. Begitu pula Pak Richard dan Pak Rega. Ikut pula berjalan. Demikian juga Alexa, yang diminta papanya, untuk ikut bersama. Alexa dan Rizky pun mengikuti. Setelah sampai di luar restoran, Kenshin berpamitan, menolak untuk diantar. Terlihat Kenshin menghentikan angkutan umum. Dengan tersenyum melambaikan tangan pada Kalia, Pak Richard dan Pak Rega. Alexa pun melihatnya, yang disebut tuan muda itu, yang berbaju cleaning service tersebut, hanya naik angkutan. Alexa pun terheran, bertanya-tanya dirinya, cowok itu siapa memangnya? Alexa pun penasaran, hingga Kenshin meninggalkan restoran. Alexa masih melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.